Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ibu Depi Rahmawati, pengamat sosial. Menurut Ibu, apa penyebab jual beli organ tubuh ginjal? Apakah karena faktor kemiskinan? Apakah kemiskinan sudah begitu parah? Atau faktor penegakan hukum yang lemah? Silakan. Ada dua yang menarik, Bang. Kalau dari penelitian dari tahun 87 sampai terakhir 2022, jelas sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, satu ekonomi. Entah itu karena keterdesakan atau memang kemudahan. Karena orang merasa lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan dengan mendonorkan ginjalnya misalnya. Tapi yang paling menarik dalam kasus yang terkait dibongkar oleh polisi ini adalah bagaimana publik semakin menerima. Jadi public acceptability akibat media. Karena ada penelitian 2013, gara-gara yang disebut dengan Facebook Effect, orang itu berbondong-bondong untuk mendonor dan sebagainya, itu bahkan sampai 12.000% peningkatannya. Jadi orang tidak lagi melihat bahwa memberikan donor itu menjadi sesuatu yang harus hati-hati, ini tidak bisa sembarangan, ada urusan hukum dan sebagainya. Oleh karenanya penangkapan ini menjadi sangat penting dan strategis untuk mengingatkan ini gak bisa sembarangan, ini gak bisa main-main. Bagaimana bisa orang begitu saja kesakitan membuang dia punya organ paling penting? Bukankah menurut Ibu faktor ekonomi paling utama? Ada faktor yang ketiga lagi, yaitu apa? Kebaikan, altruistik, kebijakan. Karena bayangkan, daripada saya nggak punya uang, tapi daripada saya membegal merampok, toh ada niat baik di sini. Sudah saya berbuat baik, saya dapat uang. Nggak salah dong. Dan jadi, masih hidup. Betul. Karena masih ada satu ginjal. Betul sekali. Itu karena pengetahuan yang tidak dimiliki, ditambah tadi. Karena orang sekarang semakin melihat ini sesuatu yang biasa. Anak-anak muda dengan mudah bilang, oh kalau mau handphone jual ginjal aja. Itu sudah secara empirik menjadi hal yang dianggap biasa-biasa saja. Dan menurut penelitian, sudah tahu nggak berapa jumlah yang ginjalnya sudah didonorkan ke luar negeri? Nah, izin Bang, apa yang dicapai oleh Polda Metro Jaya ini menarik dibandingkan temuan dari 2006 sampai 2019 di 25 negara saja, korbannya katanya yang ketahuan 700. Ini 2019 sampai 2003 baru Polda Metro Jaya saja sudah 122. Artinya ini prestasi besar sebenarnya dalam konteks Indonesia, dalam artian bahwa kalau tidak digagalkan sekarang, tidak ditemukan sekarang, artinya sangat mungkin potensinya makin besar ke depan. Jadi memang yang kita prihatin adalah secara sosial, kenapa orang kemudian akhirnya memilih jalan alternatif bawah tanah menjual ginjal, karena kepedulian itu sudah hilang. Kalau di masa lalu kita punya masalah, kita tinggal gedor tetangga. Ada perimbangan opini, karena menurut riset, salah satu yang membuat orang tidak mau atau mengurungkan niatnya melakukan donor adalah kalau keluarganya, temennya bilang, jangan lo, hati-hati lo. Nah sekarang orang sudah menerima, semua mendukung, teman mendukung, orang tua mendukung dan sebagainya. Selain jual ginjal ke luar negeri, apakah ada penelitian Ibu bahwa di dalam rumah sakit sendiri pun di dalam negeri ada juga jual beli ginjal terselubung? Sayangnya secara global penelitian tentang ini sangat sulit. Tapi Ibu masih ada? Tidak ada dalam hal ini Indonesia. Tapi yang paling menarik adalah tidak ada, itu dugaan Ibu pribadi. Oh tidak, saya sudah cari segala macam dari sekian tahun. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Tapi belum tentu tidak ada. Terima kasih.